Zaman dulu orang Romawi bukan cuma jago bikin bangunan megah dan perang aja, tapi mereka juga punya peran besar dalam dunia ilmu pengetahuan. Salah satunya di bidang filologi. Tapi, apa sih filologi itu? Sederhananya filologi itu ilmu yang ngulik teks-teks lama, nyari arti kata, sejarah bahasanya, dan makna di balik tulisan kuno. Ilmu ini sebenarnya lahir di Alexandria, Yunani, sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Waktu itu para sarjana sibuk meneliti karya sastra Yunani kuno, kayak puisi Homerus. Tapi seiring waktu, kegiatan itu pindah ke Romawi. Nah, di sana fokusnya berubah. Bukan lagi naskah Yunani, tapi naskah berbahasa Latin, bahasa resmi orang Romawi. Di Romawi Barat, para ahli fokus banget meneliti karya sastra Latin, kayak tulisan Cicero, Varro, dan Vergilius. Tujuannya, supaya bahasa Latin tetap terjaga dan gak rusak seiring waktu. Pas agama Kristen mulai jadi agama resmi di Romawi, para filolog juga mulai meneliti teks-teks Alkitab berbahasa Latin. Hasilnya, lahirlah Vulgata, versi Alkitab Latin yang dipakai selama berabad-abad. Sementara di Romawi Timur alias Bizantium yang jadi pusatnya Konstantinopel, arah studinya agak beda. Bahasa yang dipakai di sana masih Yunani, bukan Latin. Mereka melanjutkan tradisi ilmiah dari Yunani kuno, menyalin, menafsirkan, dan menjelaskan teks-teks klasik. Biasanya, di pinggir naskah mereka nulis catatan kecil. Nah, catatan itu disebut scholia, semacam catatan pinggir untuk bantu pembaca ngerti makna teks. Huruf yang dipakai di Romawi adalah alfabet Latin, turunan dari huruf Etruska, yang awalnya juga terinspirasi dari alfabet Yunani. Bahasa utamanya jelas Latin, tapi di Romawi Timur, Yunani tetap dipakai untuk ilmu pengetahuan dan urusan gereja. Buat medianya, mereka nulis di papirus, gulungan panjang kayak scroll perkamen, kulit hewan yang lebih awet, tablet lilin. Buat catatan harian, sekitar abad ke-4 Masehi, bentuk tulisan mulai berubah, dari gulungan jadi bentuk buku awal yang disebut kodeks. Dan dari sinilah lahir bentuk buku modern yang kita kenal sekarang. Tapi setelah Kekaisaran Romawi Barat runtuh, kegiatan filologi ikut turun. Teks-teks Yunani mulai ditinggalkan karena dianggap nggak penting atau bahkan kafir. Fokus masyarakat cuman ke bahasa Latin dan teks gereja aja. Selama abad pertengahan, filologi kayak mati suri. Jarang ada yang tertarik lagi ngulik karya klasik. Untungnya pas masuk zaman Renaissance, semangat belajar itu hidup lagi. Para sarjana Eropa mulai nyari naskah-naskah kuno, membandingkan teks, dan memperbaiki yang rusak. Dari situlah filologi modern lahir, dan semua itu nggak bakal terjadi tanpa pondasi yang dibangun di zaman Romawi dulu.